Pernahkah kamu merasakan pedihnya tidak dihargai dan bertanya-tanya bagaimana cara mengatasinya tanpa kehilangan kendali atau kompromi terhadap siapa dirimu? Kamu ada di tempat yang tepat karena hari ini kita akan membahas seni menghadapi rasa tidak dihargai dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Pada akhir video ini, kamu akan memiliki 5 strategi ampuh yang berakar pada filosofi Stoik untuk membantumu tetap tenang, terkendali, dan tangguh apapun yang terjadi. Jadi, duduklah dengan nyaman dan bersiaplah untuk menemukan alat-alat yang akan membantumu tetap berpijak, melindungi kedamaianmu, dan menghadapi tantangan dengan ketangguhan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar tetap terhubung dengan lebih banyak video tentang bagaimana menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sudah siap untuk mengambil kendali? Mari kita mulai. Berhenti, jangan bereaksi. Rasa tidak dihargai sering menyerang kita di titik paling sensitif. Itu memicu reaksi langsung, denyut nadi kita meningkat, pikiran kita berputar, dan ego kita naik, menuntut pembalasan. Tetapi ada kebenaran yang lebih dalam dari sekadar hinaan. Cara kamu merespons rasa tidak dihargai mengatakan lebih banyak tentang dirimu daripada kata-kata atau tindakan orang yang melakukannya. Inilah pelajaran pertama dan paling penting dari Stoikisme. Berhenti, jangan bereaksi. Ketika seseorang tidak menghargaimu, dorongan awalmu mungkin adalah melawan, membela harga diri, atau membuktikan sesuatu. Tapi reaksi cepat seringkali memberikan kekuatan pada orang yang telah menyakitimu. Marcus Aurelius menulis, "Kamu tidak perlu mengubah ini menjadi sesuatu. Itu tidak harus membuatmu marah." Dalam satu momen untuk berhenti, kamu mendapatkan kembali kendali, bukan hanya atas situasi, tetapi juga atas dirimu sendiri. Itu adalah momen untuk merebut kembali kedamaianmu, untuk memutuskan apakah ini layak menghabiskan energimu, atau lebih baik membiarkannya berlalu. Bayangkan pikiranmu sebagai benteng. Sebuah penghinaan, betapapun tajamnya, hanyalah kerikil yang dilemparkan ke tembokmu. Semakin kuat pertahananmu, semakin kecil dampaknya. Tapi jika kamu membuka gerbang dengan amarah, kamu mengundang kekacauan masuk. Berhenti menciptakan ruang di mana kamu bisa bernapas, berpikir, dan memilih langkah berikutnya dengan bijak. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi membutuhkan disiplin untuk melakukannya. Berhenti tidak berarti mengabaikan apa yang terjadi atau berpura-pura itu tidak menyakitkan. Itu berarti mengambil langkah mundur dan memeriksa situasi secara objektif. Tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa mereka mengatakan atau melakukan ini? Apakah rasa tidak dihargai mereka benar-benar tentang diriku atau mencerminkan perjuangan mereka sendiri? Seringkali orang bertindak kasar karena mereka sedang menghadapi rasa tidak aman, frustrasi, atau luka mereka sendiri. Kata-kata mereka mungkin menyakitkan, tetapi biasanya berakar pada sesuatu yang jauh di luar dirimu. Menyadari hal ini mengubah dinamika kekuatan. Ini bukan tentang membenarkan perilaku mereka, tetapi memahami bahwa tindakan mereka tidak harus menentukan reaksimu. Berikut cara praktis untuk melatih ini. Lain kali seseorang tidak menghargaimu, sengaja ambil napas dalam-dalam sebelum merespons. Napas itu menciptakan jeda, dan dalam jeda itu ada kekuatanmu. Renungkan, apakah reaksi akan membawamu lebih dekat pada pribadi yang ingin kamu capai? Apakah membalas dendam akan membuatmu bangga nanti, atau justru menyeretmu ke dalam lingkaran negatif? Memilih diam atau merespons dengan tenang bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Epictetus mengingatkan kita, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya.
Kamu tidak bisa mengendalikan kata-kata atau tindakan orang lain, tetapi kamu bisa mengendalikan apa yang mereka ambil darimu. Rasa tidak dihargai tidak harus merampas kedamaian, martabat, atau harga dirimu. Dengan berhenti dan tidak bereaksi secara impulsif, kamu melindungi dunia batinmu dari kekacauan dunia luar. Setiap kali kamu menguasai ini, kamu menjadi sedikit lebih kuat, lebih bebas, dan lebih dekat dengan kebijaksanaan para Stoik. Tetap tenang dan reflektif. Ketika seseorang tidak menghargaimu, sangat mudah untuk terjebak dalam siklus overthinking. Pikiran kita mulai menciptakan skenario. Mengapa mereka bersikap seperti itu? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah aku tidak cukup baik? Namun para Stoik mengajarkan bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya dan tidak semua perasaan harus diikuti. Di tengah badai emosi, ingatlah pelajaran ini. Ketika kamu tetap tenang, kamu mendapatkan perspektif. Seneca pernah berkata, "Jika kamu ingin melarikan diri dari banyak hal, jangan lari. Melainkan jadilah tenang di dalam dirimu sendiri." Emosi kita adalah teman baik, tetapi bisa menjadi pengacau yang buruk. Ketika kita membiarkan rasa terluka dan kemarahan memimpin, kita kehilangan kendali atas situasi. Sebaliknya, tetaplah tenang dan gunakan energi itu untuk refleksi. Bayangkan rasa tidak dihargai sebagai air keruh. Jika kamu terus mengaduknya, air tidak akan pernah jernih. Tapi, jika kamu membiarkannya tenang, partikel kotor akan mengendap dan kamu bisa melihat dengan lebih jelas. Refleksi adalah senjata terkuatmu di sini. Saat situasi terjadi, tanyakan pada dirimu, apa fakta di balik ini? Apakah ini benar-benar tentangku? Seringkali, orang yang tidak menghargai kita bertindak berdasarkan masalah mereka sendiri. Itu bukan cerminan dirimu, melainkan cerminan keadaan mereka. Tetap tenang juga berarti menghindari overreacting. Dalam diam ada kekuatan. Ketika kamu tidak merespons dengan terburu-buru, kamu menghindari memberi orang lain kendali atas emosimu. Orang-orang mungkin mencoba memprovokasi, tetapi dengan ketenangan, kamu menunjukkan bahwa kedamaianmu lebih berharga daripada pembuktian diri. Ada praktik sederhana untuk membantumu tetap tenang. Tarik napas dalam-dalam selama 4 hitungan. Tahan selama 4 hitungan. Lalu hembuskan perlahan selama 4 hitungan. Ini membantu tubuhmu untuk keluar dari mode bertarung atau lari dan kembali ke keadaan reflektif. Ingatlah bahwa dalam ketenangan, kamu tidak hanya melindungi kedamaianmu, tetapi juga mendapatkan kekuatan untuk melihat situasi sebagaimana adanya, tanpa bias emosi. Epictetus mengajarkan, tidak ada yang lebih mulia daripada tetap tenang dan tidak terganggu dalam menghadapi kesulitan. Dengan tetap tenang, kamu tidak hanya merespons secara bijak, tetapi juga menunjukkan bahwa rasa tidak dihargai tidak bisa meruntuhkanmu. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Salah satu prinsip inti stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang ada dalam kendalimu dan yang tidak. Ketika seseorang tidak menghargaimu, mungkin kamu merasa tergoda untuk memperbaiki pandangan mereka, membuktikan nilai dirimu, atau bahkan mengubah sikap mereka. Tetapi kenyataannya, semua itu berada di luar kendalimu. Apa yang ada dalam kendalimu? Pikiranmu, tindakanmu, dan responsmu. Epictetus pernah berkata, ada hal-hal yang ada dalam kendalimu dan ada hal-hal yang tidak. Kebijaksanaan dimulai dengan mengetahui perbedaannya. Ketika kamu merasa tidak dihargai, alih-alih fokus pada bagaimana orang lain memperlakukanmu, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk menjaga diriku tetap kuat? Mungkin kamu tidak bisa mengubah bagaimana seseorang memandangmu,
Tetapi kamu bisa mengubah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Ingatkan dirimu tentang nilai-nilaimu, pencapaianmu, dan kualitas positif yang kamu miliki. Fokus pada apa yang membuatmu merasa bangga terhadap dirimu sendiri. Selain itu, jangan buang energi untuk mengejar penghargaan dari orang yang tidak bisa atau tidak mau memberikannya. Fokuskan energimu pada hal-hal yang lebih berarti, seperti pekerjaanmu, hubungan yang mendukungmu, atau tujuan-tujuan yang ingin kamu capai. Misalnya, jika rekan kerja tidak menghargai usahamu, daripada terjebak dalam rasa frustrasi, fokuslah untuk memberikan hasil terbaik. Ketika kamu tetap konsisten, kualitasmu akan berbicara lebih keras daripada kata-kata orang lain. Marcus Aurelius mengajarkan, lakukan apa yang benar. Biarkan mereka berkata apa yang mereka inginkan. Dengan memusatkan perhatian pada apa yang bisa kamu kendalikan, kamu membebaskan dirimu dari beban mencoba memuaskan semua orang. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargaimu, tetapi kamu selalu bisa memilih untuk menghargai dirimu sendiri. Ingatlah, dalam setiap situasi, kamu memiliki pilihan. Fokus pada hal-hal di bawah kendalimu adalah bentuk kekuatan sejati. Itu adalah bagaimana kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu, bahkan saat dunia di sekitarmu tampak tidak adil. Cari makna di balik rasa tidak dihargai. Rasa tidak dihargai mungkin menyakitkan, tetapi jika kita melihatnya dari sudut pandang stoikisme, ini adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap pengalaman, termasuk yang tidak menyenangkan, dapat memberikan pelajaran berharga jika kita mau mencarinya. Ketika seseorang tidak menghargaimu, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Mungkin ini adalah momen untuk mengevaluasi hubunganmu dengan orang tersebut. Apakah mereka benar-benar layak mendapatkan perhatian dan energimu? Atau mungkin ini adalah pengingat untuk lebih mempercayai dirimu sendiri daripada mencari validasi dari orang lain. Marcus Aurelius menulis, segala sesuatu yang terjadi padamu adalah untuk kebaikanmu. Lihatlah lebih dalam, dan kamu akan menemukan ini benar. Misalnya, jika atasanmu tidak menghargai usahamu, lihat situasi ini sebagai peluang untuk mengasah keterampilanmu, mencari cara untuk berkomunikasi lebih baik, atau bahkan mempertimbangkan jalur karier baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilaimu. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa rasa tidak dihargai seringkali bukan tentang kita, tetapi tentang orang lain. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah mereka sendiri, atau tidak memiliki kapasitas untuk melihat nilaimu. Menyadari hal ini bisa membantumu untuk tidak mengambilnya secara pribadi. Selain itu, gunakan pengalaman ini untuk memperkuat dirimu. Setiap kali kamu menghadapi rasa tidak dihargai, kamu memiliki kesempatan untuk memperkuat ketahanan emosimu. Kamu belajar untuk menemukan rasa percaya diri dan penghargaan dari dalam dirimu, bukan dari dunia luar. Seperti yang Seneca katakan, kesulitan memperlihatkan kebenaran kepada kita. Jadi, alih-alih melihat rasa tidak dihargai sebagai sesuatu yang semata-mata negatif, lihatlah sebagai pelajaran yang berharga. Dengan mencari makna di balik rasa tidak dihargai, kamu tidak hanya mengatasi situasi itu, tetapi juga tumbuh menjadi versi dirimu yang lebih bijak dan lebih kuat. Maafkan dan lepaskan. Memaafkan mungkin terdengar seperti hal yang sulit dilakukan, apalagi ketika kita merasa sangat tersakiti. Namun, seperti yang diajarkan dalam stoikisme, memaafkan bukan berarti kita membenarkan atau melupakan tindakan buruk orang lain. Sebaliknya, memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang ada di dalam diri kita.
bukan demi orang lain, tetapi demi diri kita sendiri. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan, pikiran yang marah adalah musuh terbesar kita. Ketika kita menyimpan dendam atau amarah, kita justru membiarkan perasaan tersebut mengendalikan kita. Dendam hanya memberikan kekuatan pada orang yang telah menyakiti kita. Sebaliknya, dengan memaafkan, kita mengambil kembali kontrol atas emosi kita dan membuka ruang untuk kedamaian batin. Memaafkan juga adalah cara untuk menghindari siklus penderitaan yang tak berujung. Semakin lama kita membiarkan kemarahan dan ketidakpuasan meresap ke dalam diri kita, semakin besar dampaknya terhadap kesehatan mental dan emosional kita. Kita menjadi terjebak dalam perasaan tersebut yang hanya menguras energi dan pikiran kita. Memaafkan bukan berarti kita harus berhubungan kembali dengan orang yang menyakiti kita atau melupakan kesalahan mereka. Ini lebih kepada melepaskan perasaan negatif yang mengikat kita pada masa lalu dan menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Dengan memaafkan, kita memberi ruang untuk diri kita sendiri untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan hidup. Tentu, ini tidak berarti bahwa kita akan langsung merasa bahagia setelah memaafkan. Memaafkan bisa memerlukan waktu dan mungkin ada perasaan sakit yang masih mengiringinya. Tetapi dengan melepaskan beban itu, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk sembuh. Memaafkan adalah langkah pertama untuk melangkah maju, bebas dari belenggu masa lalu yang menghalangi kita untuk menikmati hidup sepenuhnya. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Memaafkan adalah cara kita mengendalikan reaksi kita, memilih untuk melangkah dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih tenang. Ingat, memaafkan bukan hanya untuk orang yang telah menyakiti kita, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Itu adalah pemberian terbesar yang bisa kita berikan kepada diri kita untuk menciptakan kedamaian dalam hidup kita. Terima kasih telah mengikuti 5 cara Stoik untuk menghadapi rasa tidak dihormati dengan bijak. Kami harap pembahasan ini memberikan wawasan berharga yang dapat membantu Anda menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, lebih jelas, dan dengan kebijaksanaan yang lebih dalam. Ingat, setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju penguasaan diri membawa Anda lebih dekat untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain, kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Dan pilihan itu adalah tempat di mana kekuatan sejati terletak. Sekali lagi, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai dan subscribe untuk konten pemberdayaan lainnya seperti ini. Tetap tangguh, tetap tenang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.